Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, muqaddiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidzawil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil athhar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa lakum wa limasyayikhina wa liawladina wa jama'atina wa jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan, mursyid kita, murabbi arwahana, Abah, juga keluarga besarnya, Umi, dan alhamdulillah Ahmad, saya mengatur, mentertib acara ini dengan baik. Semoga putra mursyid kita ini dijadikan ulama warasatul anbiya dan bisa meneruskan thariqah sebagaimana yang diamanahkan Abah. Mengenai pendidikan thariqahnya, Abah tidak meninggalkan, tetap mendapatkan pendidikan ruhaniyah dari beliau di alam barzah, sebagaimana banyak ulama dan para aulia mendapatkan didikan barzakhiyah daripada pilihan-pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Junaid al-Baghdadi menjadi wali dapat bimbingan dari Ja'far Shadiq ruhani. Kita meyakini bahwa pada darah AA ini mengalir darah Abah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Sekarang masih pesantren, teruskan. Karena kata Abah pun thariqah tanpa ngaji mual benar. Tadi sudah diterangkan bagaimana tawaduknya Abah, dan saya menyaksikan langsung di dapur tatkala Abah selesai kataraknya dibersihkan, langsung beliau ngelogat kitab Riyadul Badi'ah di dapur, saya yang menyaksikan langsung. Dan saya yakin para santri yang ngaji saat itu banyak akan membenarkan cerita ini. Jadi beliau amat senang sekali, mensyukuri penyakit matanya sudah sembuh saat itu, langsung ngebalag kitab Riyadul Badi'ah. Juga yang saya hormati keluarga besar dari mursyid kita, Mama Kazim, seluruhnya, cucu-cucunya yang saya cintai. Tak lupa keluarga dari Syekh Abdul Karim Tanara ada di panggung, alhamdulillah semuanya kumpul. Dan keluarga besar dari Mama Suhari Cilegon ada juga. Tak lupa kesepuhan kita, saya menyaksikan bagaimana Abah cinta dengan Kiai Haji Mustafa
Dan beliau ini seorang kiai yang masa hidup Abah, dan saya melihat sendiri banyak jazbahnya. Dan kata Abah, cicingkeun ulah dijaga eta teh murid aing ka beliau waktu di majlis. Mudah-mudahan beliau disehatkan Allah Subhanahu wa taala selalu, dan juga para murid-murid Abah kesepuhan yang lainnya, terlebih guru saya Kiai Haji Umin dari Baros beserta rombongannya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita mengholkan guru kita, mursyid kita. Kecintaan seorang mursyid kepada muridinnya di alam barzah itu lebih sofa, lebih bersih dibandingkan beliau masih hidup. Karena kecintaan orang yang sudah berada di alam barzah tidak ada kepentingan apa-apa. Maka sebenarnya kita hadir sekarang ini bentuk kasih sayang beliau yang menggerakkan kita dari rumah masing-masing sampai ke sini. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita mendapatkan mahabbah mahsusoh, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tadi itu diterangkan oleh Imam Asy-Sya'rani di dalam Tabaqatnya, bahwa arwah para aulia itu tasarruf memberikan keberkahan kepada murid-muridnya. Pak, insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan itu minad dunya ilal akhirah, dan Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para muridin, murid Abah yang saya hormati dan Allah muliakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa bahwa Abah itu orangnya tawadhu. Di antaranya, jika ada informasi yang tidak baik tentang beliau lalu sampai ke telinga beliau, beliau hanya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kebencian sedikit pun, dan itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, dan akhlaknya para aulia illah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mursyid kita, melalui Abah sampai ke Mama Kadim, kemudian Mama Suhari, Mama Asnawi. Alhamdulillah kita memiliki sanad itu, dan kita yakin kenikmatan di dalam kita berzikir bukan karena kita ini orang yang sudah masuk dalam kelompok muqarrabin, belum, tapi semata-mata karena keberkahan para guru. As-silsilatu hiyal inayah. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan para wali, harus memiliki tambang dan tali kepada orang yang sudah sampai derajatnya pada tingkatan wali. Siapa yang meragukan kewalian Syekh Asnawi, dan beliau adalah guru kita melalui Abah sampai ke sana, maka kita memegang tambang yang sama. Kita berada di bawah, guru-guru kita ada di atas, sampai ke Rasulullah. Hiyal inayah, silsilah itu adalah pertulungan. Maka kalau kita baca hadis tadi, ahlu la ilaha illallah laisa lahum wahsyah fi kuburihim wala fi nusyurihim. Ahli la ilaha illallah tidak ada rasa ketakutan, khawatir di kuburnya, di mahsyarnya. Bahasa hadis, ahlu la ilaha illallah, bukan ahlu qauli la ilaha illallah. Enggak, Kiai Syahruddin, alhamdulillah. Cukup jauh bedanya.
yang tidak ada kekhawatiran di alam kubur mahsyar, ahlu la ilaha illallah. Bukan ahlu qauli la ilaha illallah. Ahlu la ilaha illallah, makna la ilaha illallah mumtajizah fi dammihi. Makna pada la ilaha illallah menyampur pada darahnya. Dan ini yang diajarkan oleh thariqah dengan latifah qalabiyah, digoyang sampai mengalir kalimat la ilaha illallah nafi isbat ataupun Allahu Allah ismuz zat, dan kita mendapatkan wijdan. Maka orang yang mendzikirkan la ilaha illallah sudah sampai pada tataran itu, ahlu la ilaha illallah. Sebab tidak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah sampai pada tingkatan ma'rifat atau ingin untuk sampai ma'rifat. Maka orang yang sudah sampai ahlu la ilaha illallah berusaha untuk ma'rifat dan sudah sampai pada titik itu, tidak ada ketakutan di alam kuburnya. Ini yang menurut Ibnu Athaillah, zikir sudah sampai tingkatan ya Allah, sadar tentang makna la ilaha illallah. Coba kalau kita lihat waktu ngambil thariqah ke Abah atau baiat, yang pertama ditanyakan oleh Abah sifat 20. Betul apa betul? Sifat wajib Allah, sifat anu mustahil ke Allah jaizna. Sifat wajib ke Rasul, mustahil ke Rasul, jaiz ke Rasul, 40 hiji ditambah salapan 50 aqaid ayat dina la ilaha illallah. Paham karena sifat nafsiyah, paham karena sifat salabiyah, anu jadi sifat teh salabna eueuhna. Paham karena sifat ma'ani jeung ma'nawiyah, tur ngerti karena ta'alluqna. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya Allah, sudah sadar, sudah melek hatinya, tidak tidur, sudah lupa dengan selain makna, hanya makna yang dia ingat. Ini di alam kuburnya ada jaminan. Lalu bagaimana yang zikir la ilaha illallah tapi pikiran dan hatinya belum masuk kepada makna-makna tadi? Kata Ibnu Athaillah, tetap itu besar manfaatnya, paling tidak menjadi cahaya pada lidah kita. Dan tingkatan yang ketiga, zikir la ilaha illallah sampai ghaibah, ini yang disebut dengan fana. Maka orang-orang yang sudah sampai kepada fana tidak takut dengan setan, dengan iblis, karena dia sudah masuk dalam kelompok-kelompok mahbubin. Orang yang betul-betul sudah mendapatkan kecintaan dari Allah, nggak ingat setan. Bahkan mereka berkata, siapa setan itu sehingga saya harus berlindung kepada Allah dari godaannya? Setan itu makhluk yang lemah buat orang-orang yang sudah sampai tingkatan mahbubin. Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali yang tawadhu, baik sebelum dia jadi wali dan sesudah beliau jadi wali. Dan tidak ada para aulia itu yang diangkat tanpa melalui babut tawadhu. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, saya lihat pintu kewalian melalui sodakoh, dan banyak orang yang diangkat menjadi wali dari sodakohnya, tapi di pintu itu muzahamah, berdesak-desakan. Melalui pintu ilmu banyak, melalui pintu sholat sunnah banyak,
melalui zikir banyak, tapi ada satu pintu yang agak senggang, yaitu pintu tawadhu. Dari situ beliau diangkat ke walian. Cirinya, jika Allah ingin mengangkat seorang menjadi wali, maka lidahnya tidak mau mengucapkan selain Allah dan hatinya tidak mau ingat selain Allah, maka hidupnya bahagia. Orang yang hidupnya bahagia enggak cepat marah. Kalau kita cepat marah, ciri kita enggak bahagia. Orang yang cepat marah itu orang yang enggak bahagia, dan orang yang bahagia sejuk. Kenapa sejuk? Karena semuanya dikembalikan kepada kudroh dan irodah Allah sebelum dia ada di muka bumi. Di antara ketawaduan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau sudah menjadi wali besar, wali abdal, Gaos As-Samadani. Suatu saat beliau berjalan dengan murid-muridnya di Azikoti Baghdad, di lorong-lorong kota Baghdad. Insyaallah akhir Agustus ini saya dapat dari informasi dari Haji Batok, juga dari AA mau ke Baghdad. Dan benar sih memang ya, saya dengan Mama langsung ke Baghdad. Pulang dari sana memang beda Pak ya, Tuhan saya itu rasa nikmat pulang dari sana. Mudah-mudahan yang belum ke Baghdad pada ke Baghdad ya, sejarah ke Tuhan saya ya, paling enggak sekarang dengan ruh hati ya. Dan alhamdulillahnya bagaimana cara Mama mengajarkan jarah ke Syekh Abdul Qadir Jailani, itu aja yang saya senang. Langsung beliau yang mengajarkan, jam berapanya, berapa lamanya. Syekh Abdul Qadir Jailani suatu saat dia berjalan pada Azikoti Baghdad, lorong-lorong kota Baghdad. Di tengah perjalanannya tawaqqafahumus sakron, dijaga Syekh Abdul Qadir Jailani dengan murid-muridnya oleh si pemabok. Nah, kita lihat bagaimana orang kalau udah jadi wali nggak pernah ngomong orang lain kotor. Kalau kita selalu mengatakan si fulan kotor, berarti kita yang kotor. Kotor itu jelek, merasa kotor bagus. Bersih itu bagus, merasa bersih jelek. Biasanya merasa bersih nggak bersih biasanya. Merasa kotor, biasanya bersih. Syekh Abdul Qadir Jailani tatkala jalan dengan murid-muridnya, lalu di tengah jalan dijaga oleh seorang pemabok. Langsung pemabok itu meletakkan dua dengkulnya di atas tanah dengan pakaian yang menyedihkan. Yursabiha. Pak, yursabiha itu dibuang begitu saja. Pakaiannya cumpang camping. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan pakaian kewaliannya dan murid-muridnya disetok dengan orang yang seperti itu. Bagaimana seorang wali Gaos? Tersenyum. Lalu si pemabok berkata, "Ya Abdul Qadir, halillahu qadirun am ghair qadir?" Ya Abdul Qadir, apakah Allah mampu atau tidak mampu ayyatuba alayya, untuk memaafkan dosa saya? Pertanyaannya pertama seperti itu. Halillahu qadir am ghairu qadir? Mampu tidak Allah memaafkan dosa saya yang begini banyak? Fatabassama. Syekh Abdul Qadir senyum, lalu menjawab, bala qadirun. Allah mampu. Karena sebanyak apapun dosa, jika sudah mendapatkan rahmaniyahnya Allah, dosa yang banyak itu hilang, sebab pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmaniyah Allah, pulang dari sini dosa kita diampuni Allah. Ini Syekh Abdul Qadir enggak membuat orang putus asa, dan betul Allah mampu.
sebanyak apapun. Yang kedua, ya Abdul Qadir, halillahu qadirun ayyaj'alani makanak. Allah mampu tidak menjadikan saya orang yang pendosa ini menjadi orang seperti kamu? Mampukah Allah menjadikan saya wali Allah sementara saya orang yang berdosa? Allah menjadikan saya seperti derajat kamu, mampu tidak? Langsung fatabassam, tersenyum Syekh Abdul Qadir Jailani waqal, dan berkata, wallahu qadir, Allah mampu menjadikan kamu dari pembuat dosa menjadi wali seperti aku. Tuhan. Yang ketiga, pertanyaannya dari si pemabok ini, ya Abdul Qadir, halillahu qadirun, apakah Allah mampu ayyaja'alaka makani? Allah mampu tidak menjadikan engkau yang wali lalu menjadi pendosa seperti aku? Mendengar pertanyaan yang ketiga ini, Syekh Abdul Qadir Jailani dengkulnya lemes, langsung duduk dan sujud ke Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak buru-buru dijawab. Setelah beliau sujud lalu menjawab, jawabannya sampai 3 kali, bala wallahi qadirun qadirun qadirun. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah mampu menjadikan saya sekarang juga dari derajat yang saya miliki wali gaos untuk menjadi seorang yang berbuat dosa seperti kamu. Beliau bersujud dan di dalam sujudnya meminta semoga Allah menyelamatkan saya dari murkanya. Ini contoh wali. Jadi orang kalau semakin dekat dengan Allah itu Pak, akhlaknya semakin bagus. Kenapa? Karena yang tampak jamalnya Allah, bukan banyak ibadahnya. Semakin tampak keagungan Allah, semakin hilang dirinya. Ini yang disebut dengan fana bisifat, fana bizzat. Kalau kita masih melihat diri kita sendiri, ketahuilah berarti sifat Allah belum membutakan mata kita. Orang yang fana, dia tidak ingat dirinya, yang ada hanya Allah. Ini orang yang tawadu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jika kamu beribadah 50 tahun malam berzikir siang puasa, ada sebesar biji zarah kesombongan, 50 tahunmu tidak berharga sedikit pun, sebagaimana iblis yang ribuan tahun beribadah hanya satu sombong, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mama guru kita tawadu, Mama Kazim tawadu, Mama Asnawi, Mama Suhari, apalagi sampai keluarganya saja, kata keturunannya nggak ada yang tahu kalau beliau itu pengamal torikoh. Ya, ini Mama Suhari ya. Yuk sama-sama kalau ingin diangkat derajat oleh Allah, tawadu. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan tidak sekali-kali orang bisa tawadu kecuali dia memahami sifat Allah. La ilaha illallah adalah jalan untuk menjadikan kita orang yang tawadu. La matlub, la mawjud, la maqsud. Maka wahdah fil mawjud, wahdah fil matlub, wahdah fil maqsud, paling tinggi dari itu semua ahli thariqah, ilahi anta maqsudi waridhoka maqlubi.
yang dipinta adalah mahabbah. Yang kita cari di sini mahabbah. Bahasa mama, mahabbah mahsusoh. Orang yang sudah mendapatkan mahabbah mahsusoh, hidupnya tenang. Kalau kita masih terganggu dengan ekonomi, dengan urusan makan atau duniawi, berarti cintanya ke Allah itu setengah-setengah. Dan orang yang cintanya setengah-setengah masih bisa dipermainkan oleh syaitan. Dan thariqah itu tidak boleh setengah-setengah. Setengah-setengah malah nggak kesana nggak kesini. Nah, untuk sampai, maka kuncinya adalah tawadhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hormati ulama-ulama yang ada di kampung kita. Awas jangan ada bahasa begini, nu penting mah hakikat, butuh syariat, cek saha teu aya syariat mah moal beres teu naon ge. Nya kitu deui di luaran syariat aya hakikat. Jadi kedah dua-duana supaya jadi tahakkuk. Alhamdulillah ya kita ngaji ya juga resep zikir, dan orang yang resep zikir itu orang yang menjadi wali kecil. Kalau wali gedenya yang sudah fana. Cinta kepada zikir dan resep kepada wali itu wali kecil. Nggak apa-apa kita nggak menjadi wali gede, tapi kita sudah mendapatkan wali kecil. Wali kecil itu apa? Mereka yang mencintai para wali. Waliul asgor. Kalau wali yang sudah fana, waliul akbar. Dan kita sekarang kumpul nih, ulama-ulama, murid-murid Abah, kesepuhan semuanya, kumpul dengan keluarganya. Yuk kita minta kepada Allah dengan karomah Abah, semoga kita bisa sampai kepada wusul ke Allah, wusul ke Allah, wusul ke Allah, dan mudah-mudahan kita memiliki akhlak yang tawadhu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat saya dan para hadirin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.